Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, John Hendro, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekanbaru, berasal dari SMK Negeri 2 Pekanbaru. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Nadia Utari, yang merupakan guru mata pelajaran produktif jurusan Teknik Elektronika SMK Negeri 2 Pekanbaru. Apa kabar Bu Nadia Utari? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, luar biasa Bu Nadia ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk menjadi rekan saya dalam melakukan supervisi kelas. Hari ini Bu, kita akan ada percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui nih Bu, bagaimana jalannya pembelajaran, kemudian mengevaluasi pembelajaran itu sendiri. Nah, kenapa kita melakukan proses praobservasi di sini? Untuk persiapan awal sebelum nanti Ibu mengajar di kelas, agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ke murid-murid Ibu itu menjadi pembelajaran yang terbaik dan bermakna bagi mereka. Gitu Bu ya. Nah, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan ini Bu. Yang pertama yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira nih Bu, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu pada saat nanti akan saya supervisi di kelas? Nah, baik Pak. Tujuan dari pembelajaran saya yang akan saya lakukan ini berdasarkan rancangan yang telah saya susun, yaitu memiliki 4 tujuan Pak. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis perkakas tangan. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi berbagai jenis perkakas tangan. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan perkakas tangan dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan prosedur pemeliharaan sesuai standar atau budaya industri, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, dan berbagai jenis perkakas tangan di bidang pekerjaan elektronika pastinya. Oke, berarti ada 4 tujuan pembelajaran Bu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin lakukan pada saat saya supervisi nanti? Oke Pak, dalam area pengembangannya mungkin ada 2 yang ingin saya capai. Yang pertama di sisi pengetahuan dan juga keterampilannya. Nah, untuk pengetahuannya berupa pemahaman mengenai perkakas tangan untuk pekerjaan bidang elektronika. Nah, dan keterampilannya dalam penggunaan perkakas tangan di bidang teknik elektronika dengan baik dan benar Pak. Oke. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu nanti di bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Seperti itu Bu ya? Ya. Oke, saya ingin mendengar sekarang Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas nanti? Nah, untuk rancangan pembelajarannya dari segi model pembelajaran ataupun dari metode pembelajarannya, strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan dari kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional siswa tersebut. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan siswa tersebut. Untuk model pembelajarannya, saya akan menerapkan model pembelajaran project based learning nantinya Pak. Nah, untuk metodenya saya akan menggunakan metode ceramah, diskusi, observasi, demonstrasi, simulasi, dan praktek. Mungkin itu untuk rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas nantinya. Oke, baik Bu ya. Jadi metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran project based learning dengan metode ceramah, diskusi, observasi, demonstrasi, simulasi, serta praktek Bu ya. Oke. Nah, sekarang Bu, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas nanti? Nah, untuk media pembelajarannya, saya menggunakan beragam peralatan perkakas tangan untuk pekerjaan elektronika, itu pastinya. Kemudian saya menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian untuk presentasinya di PowerPoint, dan juga saya menggunakan laptop serta smart TV nantinya Pak. Oke Bu. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kalau bisa lebih spesifik, di hari apa, kelas berapa, dan juga di jam berapa? Nah, saya Pak akan melaksanakan proses pembelajaran ini di hari Rabu
jam ke-7 sampai jam ke-10 di kelas 10 Teknik Elektronika 2, Pak. Oke, baik Bu ya. Jadi nanti di hari Rabu di kelas 10 Teknik Elektronika 2 pada jam ke-7 sampai dengan jam 10 saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran di kelas nanti. Oke Bu ya. Setelah nanti saya mengobservasi Ibu, akan kita lakukan lagi nih Bu percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu percakapan kita sore hari ini, kira-kira nih apa yang udah Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita sore ini? Terima kasih Pak. Dari sini saya mendapatkan gambaran mengenai target dari observasi yang akan kita lakukan nanti. Nah, saya juga mendapatkan media apa yang akan saya pakai nantinya, dan saya sudah dapat mempersiapkannya dari sekarang. Mungkin itu gambaran yang saya dapatkan dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nadia atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu Bu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu besok Bu ya. Demikianlah percakapan pra-observasi kita hari ini. Besok akan kita lanjutkan dengan kegiatan observasi, dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Sampai jumpa. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Bagus? Sehat, Bu? Sehat. Ada yang mau disampaikan hari ini, Bu? Apa tuh? Hari ini sangat menyenangkan Bu, karena merayakan hari Ibu bersama Ibu dan bersama teman-teman di sini. Yang lainnya gimana? Gimana tuh, Bu? Sama Bu, bahagia Bu. Bahagia, Bu? Iya Bu, merayakan hari ini Bu. Kenapa telat merayakannya? Karena Ibu kemarin ada pelatihan di Gorgota. Oke, terima kasih ya atas surprise yang diberikan, kesempatan yang diberikan. Yang lain ada yang mau disampaikan gimana kabarnya hari ini? Sehat ya semua ya? Ketua kelas, minta tolong Ibu siapkan kelasnya. Setelah disiapkan kelasnya, akan Ibu ambil aksennya. Silakan Fardi, siapkan kelasnya dulu. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Ilman wa
KPD, lembar kepribadian siswa nantinya ke kamu masing-masing. Nanti di sana boleh kalian isi apa nama peralatan tangannya, fungsinya apa, terus cara perawatannya bagaimana. Kamu deskripsikan nanti di dalam lembar kerja yang akan dibuat sama kalian. Untuk pembelajaran ini, belajar perkakasan ini, videonya, bahan bacanya sudah Ibu share ke grup kita, ya. Mohon dibaca lagi, kalau ada yang tidak memahaminya bisa ditanyakan kembali. Oke, paham? Udah, pakai semuanya. Bawa ada.
Telah kamu diskusikan bersama kelompok, semua peralatan ditaruh di tengah dulu, semua kayaknya dilihat dulu. Oke, fokus rekam dulu ya. Nah, ibu minta salah satu dari kamu untuk menjelaskan beberapa peralatan elektronika yang ada di depan ini yang sudah kita susun dari berbagai kelompok masing-masing, itu kan berbeda-beda. Nah, ini foto dari semua peralatan elektronika yang ada di atas meja. Ibu minta yang berani tunjuk tangan. Silakan Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah rangkuman dari gambar-gambar ke atas tangan yang berada di meja kita. Yang pertama ada obeng, yang kedua ada gaji tangan, yang ketiga palu, yang keempat kunci R, yang kelima multimeter, yang keenam pahat, yang ketujuh meteran, dan kedelapan ada kikir. Yang dari saya bacakan, adakah teman-teman yang ingin menambahkan? Oke, lagi apa yang ingin ditambahkan? Sambung sama Rudin saya Ya. sama bor Stop kontak, bor, dan sama gunting set. Ada lagi yang ingin menambahkan? Farida? Saya melihat ada pisometer. Oh iya, ada pisometer. Ada lagi? Yang ingin menambahkan? Pengurus tuh? kunci Inggris. Kunci Inggris? Ada lagi? Betul? Selasiban. Kunci Inggris asal Siban. Ada apa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan alat-alat perkakas tangan dari kelompok kami yaitu yang pertama ada atraktor. Atraktor fungsinya itu untuk penghilang panel atau timah pada PCB saat melakukan pelepasan komponen untuk reparasi peralatan elektronika. Nah, di sini juga cara merawatnya itu
Posisikan tombol penekan vakum pada posisi normal. Jika salah akan mengakibatkan umuran traktor tidak panjang dan mudah rusak karena akan gampang kendor. Yang kedua itu ada obeng. Obeng yang umum kita ketahui yaitu ada obeng plus atau obeng kembang dan obeng minus. Obeng plus berfungsi untuk melepas atau mengencangkan baut setruk yang terbentuk. Oke, terima kasih kepada Raffi dan Novi yang telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Dari sini kita bisa mengetahui beberapa peralatan tangan elektronika yang ada di mejanya masing-masing dan telah dijelaskan oleh Raffi dan Novi tadi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Hasil diskusi kelompoknya nanti tolong dikumpulkan ke depan. Nah, setelah itu nanti kamu kumpulkan semua peralatan elektronika ini yang ada di atas meja. Nah, setelah kamu kumpulkan, nanti rapikan ruang kelasnya. Nah, untuk hari ini mengenai peralatan tangan elektronika, kita sudahi pembelajarannya. Oh ya, sebelum kita sudahi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu perkakas tangan elektronika atau oke, silakan Lutfi jelaskan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Perkakasan merupakan alat yang memanfaatkan tenaga listrik atau mempermudah pekerjaan manual. Keberagaman fungsi dan desainnya memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas dengan efisien dan presisi. Dalam penggunaan yang tepat, perkakasan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Oke, terima kasih Lutfi telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai perkakasan tangan teknik elektronika. Ibu harap kamu tetap belajar di rumah, tetap membaca tugasnya yang telah Ibu share juga di grup, tetap juga membaca membaca materinya yang ada di grup nantinya, ya. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan lanjut ke materi soldering dan desoldering. Nah, Ibu harap kamu nanti bisa menyiapkan beberapa komponen elektronika yang akan Ibu share setelah ini. Nah, kamu persiapkan, kamu bawa untuk minggu depan. Kita akan bersama-sama akan mereview tentang soldering dan desoldering nantinya, ya. Coba Ibu dipersiapkan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu minta Fandi untuk menyiapkan kelasnya. Siap gerak. Berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapikan peralatannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya John Hendro, calon guru penggerak atas 9 Kota Pekanbaru, berasal dari SMK Negeri 2 Pekanbaru. Kali ini saya bersama kembali dengan rekan saya, Ibu Nadia Utari, yang merupakan guru jurusan Teknik Elektronika SMK Negeri 2 Pekanbaru. Kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah sebelumnya saya lakukan observasi ataupun supervisi akademik di kelas yang beliau ampuh. Selamat siang Bu Nadia Utari, apa kabar? Selamat siang Pak, alhamdulillah sehat Pak Jo. Masih semangat Bu ya? Ya, alhamdulillah tetap semangat Pak.
Luar biasa Bu Nadia. Jadi kita kembali di sini Bu ya. Terima kasih Bu sudah mau menemani saya di sini untuk melakukan percakapan pasca observasi. Saya melihat cara pembelajaran, cara pengajaran Ibu di kelas. Nah, baik Bu. Di kegiatan pasca observasi ini, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan supervisi kelas yang sudah kita lakukan kemarin. Dengan tujuan itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan itu berjalan dengan optimal. Nah, ini Bu, pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu Nadia setelah saya lakukan observasi ataupun supervisi kelas semalam? Baik Pak, terima kasih Pak. Terkait dengan jalannya kegiatan supervisi akademik kemarin, karena belum terbiasa ya Pak, saya merasa agak tegang dan sedikit grogi aja Pak. Karena selama proses pembelajaran tersebut seolah-olah saya tuh dipantau terus-menerus. Ada kekhawatiran pada proses pembelajarannya kurang berjalan optimal Pak. Tapi setelah beberapa saat sudah terbiasa aja Pak, sudah terasa normal dan alhamdulillah proses pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar. Baik Bu ya, jadi saya pun melihat semalam itu proses pembelajarannya lancar. Selanjutnya bisa diceritakan ya Bu, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, yang sudah Ibu lakukan di kelas semalam, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan juga? Oke Pak, untuk langkah pembelajaran saya berpatokan pada tujuan pembelajaran yang telah saya susun pada perangkat pembelajaran saya Pak. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis perkakas tangan. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi berbagai jenis perkakas tangan. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan perkakas tangan dengan baik dan benar. Dan terakhir, peserta didik itu mampu menerapkan prosedur pemeliharaan sesuai standar budaya industri, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, berbagai jenis perkakas tangan bidang elektronikanya itu sepertinya sudah terlaksana Pak. Dan kemudian untuk area pengembangannya, saya melihat siswa telah mencapai target yang saya inginkan, mulai dari pengetahuan mengenai pemahaman perkakas tangan untuk pekerjaan bidang elektronika, dan untuk keterampilan siswa mampu menggunakan serta melakukan pemeliharaan pada perkakas tangan untuk pekerjaan bidang elektronika. Oke, baik Bu ya, luar biasa sekali Bu. Jadi sudah sangat terlaksana dengan baik sepertinya Bu ya. Saya pun kemarin melihat anak-anak praktek, interaksi dengan anak-anak pun semakin bagus, semakin baik. Mulai dari langkah-langkah pembelajaran itu sesuai kemarin dengan perangkat ajar yang Ibu punya. Kemudian area pengembangan juga mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu nih di area pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dengan optimal Bu dilakukan? Nah, kalau menurut saya Pak, ini sudah saya lakukan dengan baik, tapi mungkin masih ada beberapa kekurangannya Pak. Oke, baik Bu ya, sudah dilakukan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu tuh apa kekurangan ataupun kendala yang Ibu alami saat proses pembelajaran semalam? Kalau menurut saya, kekurangan atau kendala yang saya alami mungkin dialami juga oleh guru-guru yang lainnya Pak, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dan tidak serius dalam proses pembelajaran. Artinya, seolah siswa tersebut kurang aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Baik Bu ya, jadi masih ada siswa yang kurang aktif saat proses pembelajaran, sehingga hanya mengandalkan temannya saja berarti Bu ya? Iya, seperti itu Pak. Oke. Nah, menurut Ibu itu kira-kira hal itu terjadi karena apa? Kalau menurut saya, ya banyak faktor yang menjadi alasannya Pak. Bisa jadi karena terbatasnya jumlah peralatan praktek yang kita miliki yang dipakai oleh siswa tersebut dengan jumlah siswa yang membuat pekerjaan siswa kurang maksimal jadinya Pak. Durasi praktek yang singkat juga mempengaruhi itu. Oke Bu, sekarang menurut Ibu apa kira-kira solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi masalah itu? Nah, kalau menurut saya Pak, itu dapat diselesaikan jika kita mampu mengkategorikan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka Pak. Karena dengan banyaknya jumlah siswa yang kita harus menyadari bahwa potensi yang dimiliki setiap anak itu berbeda-beda. Ada siswa yang belajar gayanya visual, ada juga yang kinestetik,
serta ada juga yang auditori. Nah, sehingga dirasa perlu menyesuaikan gaya belajar anak tersebut dengan kebiasaan mereka sehari-harinya. Nah, di samping itu saya juga akan menyiapkan peralatan yang lebih lengkap dengan melakukan koordinasi dengan pihak jurusan elektronika dan lebih memaksimalkan jam pelajaran dengan baik, Pak. Oke, baik Bu, luar biasa sekali ya. Saya yakin solusi yang Ibu berikan mulai dari menyesuaikan gaya belajar, siswa yang visual, kinestetik, kemudian auditori, dilanjutkan dengan koordinasi dengan pihak jurusan mengenai peralatan praktek dan memaksimalkan jam mengajar saat praktek. Saya yakin Ibu akan dapat melaksanakan dengan baik dan tentunya menjadi rencana pengembangan diri Ibu ke depannya ya. Iya, Pak. Pas sekali, Pak. Baik Bu, saya tentu berharap apa yang telah Ibu rencanakan dapat realisasi dan terlaksana. Tentu juga dapat membuat proses pembelajaran di kelas yang Ibu ampu itu berjalan dengan baik dibandingkan yang kemarin. Nah, saya tunggu nih nanti cerita dari Ibu tentang realisasi rencana Ibu tersebut. Baik Bu, kira-kira nih kapan rencana Ibu itu akan dapat realisasi? Apakah sudah ada gambaran Bu? Nah, kalau itu menurut saya untuk sekarang karena pelajaran sudah di akhir semester ya, kita sekarang ini Pak, nggak disibukkan dengan kegiatan ujian akhir semester ganjil dengan kegiatan penilaian akhir semester juga tentunya belum dapat dilaksanakan untuk saat ini Pak. Saya akan mulai itu insya Allah di semester depan. Saya akan susun jadwal realisasinya. Saya akan mencoba untuk membuat semuanya terlaksana. Baik Bu, terima kasih atas jawaban Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bu ya atas waktu yang Ibu Nadia berikan sehingga seluruh rangkaian kegiatan kita ini terlaksana dengan baik. Mulai dari praobservasi, dilanjutkan dengan observasi ataupun supervisi kelas dan diakhiri hari ini dengan kegiatan pasca observasi. Sukses selalu Bu Nadia. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, demikianlah video aksi nyata saya pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.